Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya. Sharing saya nggak lama-lama, bisa ya kurang lebih 3 jam. Jadi mungkin saya bisa buat Bapak Ibu untuk siap-siap gitu ya. Mungkin kita akan lama untuk firman Tuhannya. Baik, sebelum saya mulai, kita bersatu hati dulu, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesaksian yang boleh kami dengar yang begitu luar biasa. Semakin membuat kami melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, juga sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan terus menguatkan kami, akan membuat kami semakin lebih mengenal lagi apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar di dalam kuasa-Mu lah Bapak, Engkau bekerja di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada sore hari ini saya temanya pancarkan terangmu. Jadi ini diambil dari cerita pada beberapa hari yang lalu, saya sama keluarga saya pergi keluar rumah sore. Jadi sebelum pergi, kira-kira setengah 6 sore gitu, jam 5-an, saya menyalakan lampu teras. Karena kami tahu pulangnya pasti kami akan malam. Begitu pulang dari berpergian sampai rumah, saya lihat lampu terasnya mati gitu ya. Kemudian kami periksa, ternyata memang lampunya mati gitu ya di teras itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya buang, saya copot lampu teras itu, kemudian saya ganti dengan yang baru karena saya beli lampu apa namanya bohlam itu supaya teras itu menjadi terang gitu ya. Jadi begitu lampu itu tidak menyala, ya kegunaannya sudah tidak ada lagi, maka saya buang dan saya ganti dengan yang baru. Ya, jadi itu yang akhirnya membuat saya eh, membuat apa ya tema ini gitu ya, pancarkan terangmu. Karena ini adalah suatu kata kerja yang saya percaya bahwa artinya suatu kata kerja itu tindakan yang harus kita lakukan. Jadi saya juga akan berikan mengenai satu ilustrasi. Nah ya, ini ada satu ilustrasi. Ini ada dua foto. Foto ini menggambarkan sesuatu yang gelap dan sesuatu yang terang. Ya, tadi di rumah begitu saya sampai lihat rumah saya gelap, yang saya lakukan adalah saya buru-buru mengganti gitu karena teras itu jadi gelap dan gak enak kelihatannya. Kalau kita disuruh memilih gitu ya, kita disuruh memilih antara ada dua ruangan ini, kita ditanya ruangan mana yang akan kita pilih jika kita diminta masuk dan dapat memilih. Saya percaya setiap kita pasti akan memilih yang terang. Kenapa? Gitu ya, karena kita tahu kalau kita berada seandainya kita di dalam satu ruangan yang gelap, pertama kita nggak akan ngerasa nyaman, ya, kita juga nggak akan ngerasa enak, mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu ya, ada rasa nggak nyaman karena mungkin kita nggak bisa jalan, karena kalau kita jalan mungkin akan ketabrak sesuatu gitu karena kita nggak bisa melihat dengan jelas. Jadi saya percaya setiap kita yang ada di sini pada saat disuruh memilih ruangan mana yang akan dipilih, pasti kita akan memilih ruangan yang terang. Kenapa? Karena di ruangan terang kita bisa lebih nyaman, gitu ya. Karena kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Nggak ada lagi takut kita nabrak sesuatu karena kita bisa lihat dengan jelas. Nah, dua foto ini seringkali menggambarkan kita umpamakan sebagai diri kita. Sering nggak sih kita ngalamin sepertinya suasana kita gelap hati kita, gitu ya. Kita suka merasakan rasa takut, ya, rasa nggak nyaman, gitu ya. Mungkin kita merasa, duh Tuhan, kok kayaknya Tuhan ninggalin saya. Kok kayaknya saya sendirian, gitu ya. Kok saya ngalamin pergumulan yang nggak habis-habis. Kok saya merasa bahwa sakit saya nggak sembuh-sembuh, gitu. Tuhan ada nggak sih gitu ya. Nah, pada sore hari ini saya mau menyampaikan ada satu firman Tuhan gitu ya yang apa mau saya sampaikan pada sore hari ini
Di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi, pada sore hari ini, Tuhan mau menyampaikan sama kita bahwa dulu mungkin kita ada di dalam kegelapan. Atau mungkin seringkali hati kita tuh ngerasa nggak nyaman gitu ya. Tapi Tuhan katakan di Efesus 5 bahwa sekarang ini kita tuh udah dipilih sama Tuhan. Ya, kita menjadi terang di dalam Tuhan. Kita nggak ada lagi di dalam kegelapan. Jadi Tuhan mau sampaikan sama kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran gitu ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan menempati setiap kita gitu di dalam kondisi segala sesuatu, dalam suatu lingkungan yang ada saat ini, itu pasti ada rencananya yang baik. Ya, misalnya gini, kita akan mengalami dari gelap menuju terang, pasti ada perubahan. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau misalnya nih lagi di gereja, pasti kita udah punya bangku masing-masing, gitu ya. Kenapa? Karena kita nyaman duduk di situ. Ya, kita tuh nggak suka yang namanya perubahan. Tapi saat ini gitu di Efesus 5 dikatakan bahwa Tuhan itu membawa kita dari kegelapan menuju terang. Ada transformasi hidup, ada perubahan yang Tuhan mau lakukan buat kita. Gitu ya. Bagaimana dari gelap kita menuju terang. Bagaimana kita punya mungkin sifat-sifat yang kurang baik atau yang mungkin membuat tidak sesuai dengan rencananya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Jadi di Efesus 5 dikatakan bahwa dulu kita gelap, sekarang kita terang. Ada yang mengalami yang namanya pertama adalah transformasi hidup dari kegelapan menuju terang. Nah, untuk menuju terang ada proses yang dilakukan. Biasanya nih gitu ya, biasanya melalui pembentukan. Ya, kalau kita tadi dengar Bu Juliana ngomong, dulu saya cuma berdoa aja gitu. Tapi begitu ngalamin masalah, begitu melihat mukjizat Tuhan gitu ya, Bu Juliana bilang bahwa sekarang saya bernyanyi dulu, baru berdoa. Ada perubahan gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan izinkan ada pembentukan di dalam hidupnya Bu Juliana. Bu Juliana mengalami sakit gitu ya, tapi kita dengar bagaimana imannya terus bertumbuh. Bagaimana Bu Juliana selalu mengatakan aku pasti sembuh ya. Dan melalui pembentukan itulah maka Bu Juliana mengalami mukjizat Tuhan dan Bu Juliana mengalami transformasi hidup, perubahan gitu ya. Nah, untuk bisa melalui pembentukan Allah ini dibutuhkan kerendahan hati, ya, kerendahan hati untuk bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di sini dari kegelapan menuju terang. Kondisi awal kita berada dalam kegelapan. Maksudnya kegelapan tuh ya dibilang kita bisa mungkin kita ngerasa bahwa kita kok kayaknya nggak berhenti masalah kita. Kok sakit kita kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Atau mungkin dulu kita hidupnya dalam dosa gitu, nggak ada tujuan gitu. Atau mungkin kita punya kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Jadi kita ngerasa, aduh Tuhan kayaknya nggak mungkin deh nolongin aku. Kayaknya aku udah jauh deh dari pengenalan Tuhan. Udah kayaknya Tuhan nggak tolong saya. Tuhan nggak perhatiin saya. Kok saya sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, nah Tuhan mau kita nggak lakukan seperti itu lagi gitu ya. Tuhan mau kita ini sudah diambil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Ini luar biasa, ya. Kenapa? Karena ini anugerah yang Tuhan berikan sama kita. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dikatakan gini, ya, bahwa dari awal ya kita sudah dipilih oleh Bapa kita di surga. Ya, kalau kita manusia milih baju aja yang bagus, tapi Bapa di surga apalagi dia pasti tahu yang terbaik siapa yang harus dia pilih dan kita anak-anaknya.
itu sudah dipilih, ya, sudah ditransformasi dari gelap menjadi terang. Pada saat kita mengaku bahwa Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dibawa untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan. Tapi ada proses yang harus kita lalui, ya. Ada tadi untuk melalui transformasi itu biasanya ada pergumulan, ada proses perjalanan yang mungkin gak enak, tapi dikatakan di sini melalui kerendahan hati dan ketaatan akan menimbulkan keserupaan dengan Kristus. Artinya pada saat kita menerima, ya, pergumulan yang ada, menerima apa namanya, hal-hal yang kurang enak dalam hidup kita, tapi kita tetap mengucap syukur gitu ya. Kita terus mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan pasti tolong saya gitu ya. Ada iman yang ditimbulkan, justru itu akhirnya membuat kekuatan, ya, membuat semangat yang baru dalam hidup kita untuk kita boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, dan melalui kerendahan hati itulah, ya, dan ketaatan untuk terus percaya sama Yesus, dikatakan bahwa kita akan menimbulkan keserupaan dengan Kristus. Karena itu yang menjadi rencana Tuhan buat hidup anak-anaknya. Ya, dia pilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Kemudian setelah transformasi hidup, apalagi ada identitas baru. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Dulu sebelum saya usia 17 tahun, saya belum punya KTP. Tapi begitu saya punya KTP, saya terdaftar sebagai warga negara Indonesia dengan memiliki KTP. Warna KTP-nya apa? Biru. Boleh nggak saya berubah jadi merah? Nggak bisa. Ya, ada hak dan kewajiban yang harus saya lakukan begitu saya mempunyai identitas baru sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, begitu juga kita. Kita punya identitas baru nih. Ya, saat kita percaya pada Yesus, kita hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan di Lukas 8 ayat 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Wow, gitu ya. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita punya identitas baru. Seperti Bu Juliana tadi, gitu ya. Saya sampaikan betapa waktu mendengar harus operasi, hatinya sedih, gitu ya, nangis, gitu. Tapi Bu Juliana terus dengan iman, ya, terus dengan iman menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik, terus bersyukur, dan kita lihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Sekarang setiap kita sore hari ini bisa mendengar Bu Juliana menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Dia menyatakan mukjizat Tuhan. Jadi artinya kalau Bu Juliana sudah menghadapi pergumulan gitu ya dan menyatakan terang Tuhan, saya percaya setiap kita yang ada di sini, karena kita sudah punya identitas yang baru, kita sudah hidup sebagai anak-anak terang, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang dapat menerangi sekitar kita. Ya, dikatakan di sini bahwa lampu yang dinyalakan itu nggak ditaruh di bawah tempat tidur, tapi di atas, supaya setiap orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Dan itu kita, ya, kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Artinya Tuhan punya rencana buat setiap kita menyatakan terang Tuhan. Karena Tuhan mau kita dibuat serupa dengan gambarannya. Oke, jadi setelah kita punya identitas yang baru, gitu ya, maka kita memiliki juga kondisi yang baru. Kita menjadi terang di dalam Tuhan, gitu ya. Kita mulai pertemuan dengan Kristus, ya. Kemudian mengalami pertobatan dan pengampunan, mengalami kasih karunia dan anugerah Allah. Ya, bagaimana Bu Juliana tadi, saya jadi bawa-bawa Bu Juliana nih ya, maaf ya Bu Juliana ya, gitu. Apa namanya, kesaksiannya luar biasa gitu. Bagaimana di dalam pergumulan Bu Juliana gitu ya, Bu Juliana mengalami pertobatan, pengampunan, dan mengalami kasih karunia dan anugerah Allah. Ada mukjizat yang Bu Juliana terima gitu ya, benjolannya hilang, dan itu luar biasa. Oke, setelah transformasi hidup, kemudian tadi ada identitas yang baru. Sekarang yang ketiga adalah perubahan perilaku. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi gitu. Jadi
Setelah kita mengalami identitas diri, kita tahu bahwa kita ada dalam terangnya Tuhan, ya kita merubah juga perubahan perilaku. Ya dikatakan kalau dulu mungkin saya kerjanya ngegosip gitu ya, sekarang kita berubah, ya kita berubah. Dan dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya apa? Kalau kita nggak mau dicubit, kita jangan cubit orang. Kalau kita nggak mau diomongin orang, ya kita jangan ngomongin orang, gitu ya. Kalau kita dikecewakan, mungkin misalnya gini, kita dicubit, kalau dulu mungkin dulu gitu ya. Pada saat kita dicubit, ya kita nggak lakukan cubit, tapi kita pukul, kita tendang, misalnya gitu. Tapi begitu kita masuk ke dalam terang Tuhan, kita punya identitas yang baru, kita akan diubahkan perlahan demi perlahan. Melalui apa? Melalui pergumulan yang ada, melalui permasalahan yang ada gitu. Karena kita nggak akan berubah kalau kita nggak melewati suatu pergumulan. Gimana kita bisa mengampuni orang kalau misalnya nih gitu ya kita dikata-katain orang terus kita marah berbalik gitu. Kita nggak berubah gitu. Tapi pada saat kita misalnya dapat sesuatu yang nggak enak dikata-katain orang, yang kita lakukan "Oh, udah deh kita doain aja deh. Kita minta mungkin mereka lagi apa namanya nggak melihat secara sisi keseluruhan dari kita misalnya gitu ya. Jadi kita mulai berdoa. Kita nggak berbalik marah-marah, tapi kita mulai berdoa. Jadi ada perubahan gitu ya di dalam tindakan kita. Dan kita dikatakan juga bahwa kita dulu yang berubah. Ya, ada banyak kita suka bilangin, aduh, gimana sih mau berubah orang dia terus yang nyakitin saya, dia terus yang bikin kesal saya gitu. Ya, dikatakan di sini ya semua awalnya dari kita. Kita dulu yang berubah, ya, kita dulu yang mengampuni. Kita dulu yang menunjukkan kasih itu. Kenapa? Karena kita udah dalam terangnya Tuhan, kita udah punya identitas yang baru, gitu. Suka nggak suka, orang akan melihat kita ini sebagai eh, gambarannya Allah. Itu makanya kenapa orang orang Kristen gitu ya, suka ada omongan begini, katanya Kristen, tapi hidupnya masih begini, masih ngatain orang, masih marah-marah, masih ngegosip gitu. Kenapa? Karena kita udah dalam posisi terangnya Tuhan. Kita tuh punya identitas baru yaitu diterang di dalam Tuhan gitu ya. Kita seperti lampu yang tadi, begitu putus nggak ada gunanya. Tapi begitu kita nyala, begitu kita terang, kita bisa berbuat banyak untuk orang-orang sekeliling kita, di lingkungan kita. Dan itu yang Tuhan mau ada di dalam setiap kita, ya. Jadi kita perlu perubahan perilaku, ya, supaya terang Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan begitu kita melakukan transformasi, kemudian identitas kita juga kita udah jelas, ya, maka ada yang namanya perubahan drastis gitu. Kita mulai sedikit demi sedikit gitu ya, melalui pergumulan-pergumulan, melalui masalah-masalah yang ada yang kadang-kadang kita ngerasa kita nggak kuat gitu ya. Tapi kita percaya satu hal bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan udah pilih kita. Kita jadi anaknya gitu ya. Dia katakan kita udah berjalan di dalam terangnya Tuhan, artinya kita bersama-sama dengan Dia. Ya, kita berjalan dalam terang Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Gitu. Kemudian juga kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena itu anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya, kemudian dampak dari perubahan adalah hidup yang baru. Ya, bagaimana kita punya hidup dengan tujuan dan harapan baru. Apa sih tujuan hidup kita? Tadi Tuhan katakan, baiklah kita ciptakan di Alkitab ada ya apa kita Tuhan mau ciptakan kita serupa dengan gambarannya. Jadi kita ada tujuannya adalah supaya ya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dan kita bisa menyampaikan terang Tuhan di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Gimana caranya mau menyampaikan terang Tuhan? Kalau saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Saya percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya ada rencana Tuhan yang baik. Kalau tadi kita lihat bagaimana Bu Juliana bisa menjadi menyatakan terang Tuhan dengan menyatakan mukjizat dengan kesaksiannya Bu Juliana, gitu ya. Nah, kita masih dalam keadaan sakit, belum melihat mukjizat, nggak apa-apa, kita bisa terus mengucap syukur, kita punya semangat, orang-orang jadi melihat, waduh, gitu ya, dia sakit tapi dia terus semangat,
dia terus mengucap syukur, malah kemudian dia bisa ngajakin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama, bisa mendoakan teman-teman yang sakit gitu, bisa menjadi teladan ya kebaikan, keadilan dan kebenaran. Karena itulah identitas yang Tuhan berikan buat setiap kita gitu. Kemudian tadi yang kalau tadi pertama kita bilang hidup yang baru, kita mengalami dampak perubahan, kita mengalami hidup yang baru gitu ya. Kemudian kita memiliki juga pengaruh positif ya, dengan kita memiliki identitas ya, kita menjadi identitas, maksudnya kita ini menjadi anak-anak Allah ya, ada di dalam terangnya Allah ya, maka kita akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita ya, kita punya pengaruh yang positif, kita bisa memancarkan terang kepada orang-orang sekitar kita, kita juga bisa membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan ya. Jadi begitu luar biasanya kasih Tuhan buat setiap kita gitu ya. Bagaimana dia ambil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib ya. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Terang kita bercahaya di depan orang. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan udah pilih kita. Ya, kita udah punya identitas yang baru, kita udah ditransformasi dari gelap menuju terangnya Tuhan. Kita udah dipilih ya, pada saat kita mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita udah dipilih ya. Dikatakan bahwa terang kita hendaknya bercahaya. Artinya ada tindakan yang harus kita lakukan. Enggak duduk diam, udah dapat identitas terang, tapi kita diam aja enggak. Tapi dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Ya, kita nggak bisa kunjungan, nggak bisa datengin orang, kita doakan di rumah. Gitu ya, kita terus punya semangat, kita terus apa namanya mengucap syukur, terus kita perkatakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, misalnya gitu. Ya, kemudian supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, kenapa kita dipilih Tuhan? Ya, karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita yang percaya, gitu ya. Dan Tuhan mau supaya kita ini bercahaya di depan orang. Supaya kita jadi keren, enggak. Supaya Bapa kita yang di surga dipermuliakan dengan perbuatan kita yang baik. Ya, jadi untuk Bapak Ibu gitu ya, di dalam segala pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam hal apapun, ayo terus mengucap syukur karena kita udah di dalam terangnya Tuhan. Ya, karena terang Tuhan itu nggak bisa dibeli. Mau punya uang banyak pun kalau Tuhan nggak pilih, kita nggak kepilih. Karena firman Tuhan bilang, bukan aku yang memilih, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan itu anugerah yang terbesar. Jadi yuk kita lewatin proses pergumulan yang ada, apapun itu gitu ya. Terus kita datang dan bersyukur, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan dipermuliakan dengan tindakan dan sikap kita. Oke, ini yang terakhir, ternyata nggak nyampe 3 jam ya, gitu. Oke, ini yang terakhir yang saya mau ilustrasikan, ini adalah kita. Suka nggak suka, kita terang di dalam Tuhan. Makanya ya, kalau misalnya ada hal-hal yang nggak enak, orang bisa ngelihat. Karena kita terang, kita nggak lakukan sesuatu di tempat yang gelap. Jadi kalau kita bandel-bandel dikit, gitu ya, kita bersungut-sungut, kita capek, rasa lelah gitu ya, kita terlihat sama banyak orang karena kita sebenarnya terang Tuhan. Kita diterang kita ini terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi pasti kita terlihat ya. Dan ini adalah anugerah. Ya, saya sampaikan ini adalah anugerah, kita terpilih, kita punya identitas yang baik gitu ya, eh, dan kita diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya pergumulan yang ada, masalah-masalah yang ada, itu bukan buat jelek, tapi itu adalah proses supaya kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa menjadi pelaku pelaku firman sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang dari saya. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Kau pilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu sehingga kami boleh ada
dengan identitas sebagai anak-anak terang di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, suatu anugerah yang boleh kami terima. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas setiap kami. Biar kami terus percaya bahwa Kau menyertai kami di dalam segala pergumulan kami, di dalam segala sakit penyakit kami. Kami percaya Kau terus menyertai kami, Kau menopang kami, bahkan kami percaya yang terbaik sudah kami terima, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari kami. Kami mau terus berjalan di dalam terang-Mu, dan kami mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.